Allahu 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 Allah Allahu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li ahkabil hijab hatta bataslahu musul ma'rifah ra'au tijaratiha munkashifah nahmaduhu jalla ala ni'mati ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba syai'a fa aksara dzikru. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dengan subuh yang berbahagia ini masih memberikan kesempatan kepada kita, yang mana kesempatan ini merupakan satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa mampu mempergunakan nikmat kesempatan ini pada tempatnya, insya Allah orang tersebut adalah ciri-ciri orang-orang yang mendapatkan kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kesempatan tidak akan pernah datang dua kali. Salah satu contoh kesempatan adalah kesempatan hidup, yang mana hidup ini tidak pernah datang dua kali. Dan selawat bernadakan salam tidak lupa pula kita sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam menyembah berhala ke alam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang saya muliakan kepada seluruh jamaah salat subuh insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya berdiri di sini menyampaikan sedikit sepatah dua patah kata nasihat yang mudah-mudahan nasihat tersebut bermanfaat buat saya pribadi dan bermanfaat pula nantinya kepada seluruh jemaah sekalian. Suatu ketika malaikat Jibril berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiga buah pesan. Jadi malaikat Jibril pada saat itu meninggalkan tiga buah pesan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kata Jibril, ya Muhammad, isma syi'ta fa'innaka maitun. Ya Muhammad, wahai Muhammad, isma syi'ta, hiduplah sesukamu. Hiduplah sesukamu. Ini adalah sebuah peringatan yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah SAW, dan teguran bagi kita orang-orang yang beriman. Hiduplah sesuka kita.
fa innaka maitun, maka bahwa sesungguhnya engkau akan mati. Silakan, kita mau nggak sholat silakan, nggak mau ikut pengajian majelis ta'lim silakan, tidak mau berpuasa silakan, tidak ada yang memaksa. Tetapi ingat, fa innaka maitun, sesungguhnya kita akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan yang namanya mati. Semua kita akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Dimanapun, kapanpun, kita tetap akan mati. Yang pertama. Yang kedua, Jibril mengatakan kepada Rasulullah SAW, man ahabba wahbib man syi'ta fa innaka mufarriqu. Wahai Muhammad, cintailah apa yang engkau cintai. Mau cinta kepada harta silakan, engkau cinta kepada istrimu dan suamimu silakan, engkau cinta kepada anak-anakmu silakan. Tapi ingat, fa innaka mufarriqu, setiap yang engkau cintai pasti engkau akan meninggalkannya atau dia akan meninggalkannya. Uronyo katanya tanya galak, apa yang galak silakan. Galak dengan harta mewah, bila harta silakan. Galak ada kepermuh silakan. Kita cinta kepada anak isteri kita silakan, tidak apa-apa. Tetapi ingatlah, setiap yang kita cintai itu kita akan meninggalkannya cepat atau lambat, pasti kita akan meninggalkan semuanya itu, atau yang kita cintai itu akan meninggalkan kita. Adakala Allah Subhanahu wa taala memisahkan kita dengan cara kematian atau lain sebagainya, tetapi yang pada akhirnya kita akan sendiri nantinya. Kita sering pergi ke tempat-tempat orang meninggal, kita melihat dikala sahabat kita, orang tua kita meninggal dunia, tidak ada yang menangis. Beliau tidak membawa harta banyak, beliau tidak membawa istri, beliau tidak membawa anak, beliau tidak membawa suami, tetap sendiri beliau pulang. Semua kita pertanggungjawabkan sendiri nanti. Maka kata Rasulullah SAW, man ahabba syai'a fa'aksara zikruhu, barang siapa cinta kepada sesuatu, fa'aksara zikruhu, maka sungguh orang tersebut banyak menyebut-nyebutnya. Orangnya katanya puyang kita cinta, puyang galak. Cinta kita kepada harta, cinta kita kepada dunia, maka dunialah yang sering kita sebutkan. Cinta kita kepada harta, maka hartalah yang sering kita sebutkan. Cinta kita kepada manusia, maka manusia itulah yang sering keluar daripada lisan kita. Begitu juga apabila kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka Allah yang keluar daripada lisan kita. Jadi kalau contoh mentang tanya menyonara sesuatu buat jauh, atau tergantah dia buat tajam, terkejut, terrefleks. Ini apa yang keluar dari lisan kita. Astagfirullah, Allah, atau kata-kata yang lain yang kotor yang keluar dari mulut. Maka Allah juga mengatakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum
Jangan sekali-kali kamu dilupakan oleh harta-hartamu. Tanya ketitipkan bacut harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulala dengan hartanya. Apakah dengan harta itu kita dilupakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala? Dan jangan pula dilupakan kamu oleh anak-anak an zikrillah, daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Gejo ada oleh Allah. Pungana yang kedua tengok kepada Allah. Ngan anu tanya bermulus tahu Allah. Ngan anu berjud bantuan katanya sengah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kalam orang marin katanya, di alam kubur nantinya kita dibantu oleh anak kita. Waktu meninggal nak saudarimu, jangan anak kita dikala kita meninggal nonton cukup sakit no. Kalau tabibu tak peraya raja Sikula menjadi sukses hari ini, dikala kita meninggal dunia, anak kita nonton. Nonton ayah Ismail Legomu. Sering ini kita lihat. Mana masa depan yang sebenarnya? Masa depan yang sebenarnya dikala kita meninggal dunia, kita sudah dikafankan, kita diletakkan, ada seorang anak yang mampu berdiri di hadapan kita nantinya. Dia membacakan Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, menyonyan ayat. Dan dia mampu membacakan Allahumma firlaha warhamha wa'afihi wa'fu anha, menyonyan ma. Dan apabila orang tuanya telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak melupakannya. Mana salah satu kita tidak melupakan orang tua kita? Dikala tajak bak kubur, kita ziarahkan kubur orang tua kita. Ini tertulis di dalam kitab Iyadatul Talibin jilid yang kedua. Sunnah kita ziarah kubur. Dikala kita masuk ke pemakaman, bak pintu gerbang pun, bak makabarahnya, sunnah kita memberi salam secara am, secara umum. Assalamualaikum ya ahlil kubur. Atau takbir assalamualaikum ya ahlil mukabbarah. Sejahtera di atas engkau wahai ahlil kubur. Lantas disunahkan dikala kita sudah menuju ke kuburan orang tua kita, raja kubur syid, disunahkan kita mentaksiskan, kita memberi salam kepada orang tua kita ini. Menyonyan ayat assalamualaikum ya walidi, atau assalamualaikum ya abi. Menyonyan ma, assalamualaikum ya um. Sejahtera di atas engkau wahai ayahku, sejahtera di atas engkau wahai ibuku. Bedanya guna wadah kegor Nabi Salim, teruk bak orang syik teka sombong Nabi Salim ni. Nyala kita yanah jilid kedua menang juga. Lantas disunahkan kita duduk di bahagian kepalanya, seraya kita menghadap ke kiblat. Setelah itu kita membaca ayat Al-Quran yang mudah untuk kita baca. Apa yang mudah kita baca? Apakah kita mudah kita baca Al-Ikhlas? Baca Al-Ikhlas. Mudah bagi kita An-Naba, baca An-Naba. Mudah bagi kita Yasin, baca Yasin. Mudah bagi kita membaca surah Al-Kahfi, baca Al-Kahfi untuk orang tua kita. Ini sunnah. Lantas setelah kita membaca Al-Quran tersebut, kita angkatkan tangan,
kita mendoakan orang tua kita yang ada di alam kubur tersebut. Karena laguna dua, ada yang namanya fitnah kubur, dan yang kedua ada yang namanya azab kubur. Ada dua. Mudah-mudahan dengan ada anak yang seperti itu, kita terlepas daripada dua hal ini. Saya teringat satu riwayat, dikala Siti Fatimah wafat. Dikala Siti Fatimah dibawa ke tempat pemakaman terakhir, Siti Fatimah diletakkan di samping kubur. Situ hadir 4 orang. Yang pertama ada hadir suami beliau, yaitu Ali bin Abi Thalib, dan kedua anaknya. Ada 1 orang sahabat Nabi yang lain. Sebelum Siti Fatimah dimasukkan ke dalam kubur, seorang sahabat Nabi ini mempersaksikan kepada kubur, wahai kubur, wahai bumi, nak katuli yang kamu meyok, yang kami bawa ini adalah Siti Fatimah, seorang anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, pada saat itu kubur bisa berbicara. Kubur mengatakan, wahai manusia, lu hana lu so yang kataban, lu hana lu so yang kataban, atuh nani tamang lampu lo mandu lo mimpi, kecuali orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang beramal salih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah yang akan dapat kebahagiaan di dalam perutku nanti. Ma'asyiral muslimin, sidang salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang anak Rasulullah nyampan jauh dari kubur, cuma menyodok-duk gedanya. Apa jawaban? Apa yang akan terjadi nanti di sana? Apa yang telah kita persiapkan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang ketiga, kata Jibril, wa'mal ma syi'ta fa innaka mujitiyun bi. Wahai Muhammad, wa'mal ma syi'ta, perbuatlah apa yang kau suka, puput puyanglah. Tapi ingat, fa innaka mujitiyun bi, setiap yang kita lakukan itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Puput puyanglah, nyu pengergo pengajur, nyu pajo nago pajo. Mau menzalimi orang lain silakan, tetapi ingat, semua yang kita lakukan itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita diberikan fasilitas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diberikan 2 bola mata oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini 2 bola mata ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua yang Allah berikan kepada kita ini semua ada LPG-nya, ada lembaran-lembaran pertanggungjawaban dengan Allah Subhanahu Wa Taala nantinya. 2 jaro lebih Allah, singa akan ditanya oleh Allah, hot apa 2 buah jaronya semasa udip budaya. 2 anak mata putra takalan masa udip tu. Apa yang kita lihat?
memberikan dua telinga yang sangat sempurna kepada kita. Ini kedua telinga ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya. Kenapa demikian? Karena yang Allah berikan ini bukan hak milik. Ini perlu kita garis bawahi sedikit. Yang nawak tubuh kita nyokan hak milik, tetapi hak pakai. Kalau hak pakai, berarti kita boleh memakainya di mana yang diperbolehkan untuk kita pakai. Beda dengan hak milik. Hak milik ini sudah menjadi hak milik, hak pribadi. Tetapi Allah bukan memberikan kepada kita hak milik, tetapi Allah memberikan semua ini adalah hak pakai. Maka hanya kita pakai apa yang dipakai oleh Allah. Mata hanya takalan yang kepaharum oleh Allah. Maka boleh kita lihat hanya kepada yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan lisan yang Allah berikan kepada kita. Dengan lisannya tanya cuma nyipta marik yang bermanfaat. Baik itu bermanfaat bagi orang lain maupun bermanfaat bagi diri kita sendiri. Hanjir tak pakai habar menyakiti hati orang lain. Tidak boleh kita bertutur kata apabila dapat menyakiti perasaan atau hati orang lain. Semua akan kita pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan manusia sidro bendahara langgampung nyantai pegat LPG yang banyak per tahun. Mainnya di landonya apa itu? 50, 50, 60, 60 letun tak pernah ada lagi. Semana LPG yang harus kita perbuat nanti. Dumna LPG yang harus kita pertanggungjawabkan dengan Allah Subhanahu wa taala nantinya. Yang mana kita punya anak-anak harus kita pertanggungjawabkan dengan Allah. Kita punya harta-harta harus kita pertanggungjawabkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita punya jabatan-jabatan harus kita pertanggungjawabkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jabatan cukup berat dengan Allah. Kulur rain. Tiap-tiap kita ini pemimpin. Tetapi setiap yang kita pimpin pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memimpin rumah tangga kita, yang ada bermoh kaji urusan kita yang. Maka apabila salah kita membimbing anak dan istri kita dayus. Rolan dayus. Apa makna dayus? Dayus adalah alladzi yukiruka fi alihi. Orang-orang yang menanamkan perbuatan dosa fi ahlihi, pada keluarganya. Kadang-kadang kita tidak tahu. Kita dari rumah kemari sholat berjamaah di sini, atau kita ikuti majelis ta'lim. Bermoh kita nyoy rumah nunggu. Isampung bro ke rumah nunggu hanya itu boleh. Sahan dosa kembali kepada kita walau kita itikaf di masjid sekalipun. Belum lagi pemimpin yang besar. Lang dusun na kepala dusun. Na maksid lang dusunnya tanggung jawab kepala dusun. Na umrina lang dusunnya tanggung jawab kepala dusun. Na ni udara kop hanaiwo kapoh dua malam tanggung jawab kepala dusun. Lang kampung na pakasi, lang kampungnya na maksid, tanggung jawab pakasi dengan Allah. Apapun maksiatnya, naurun ada mucre muolo, kita ada anak mudika ka, muolo, ini tanggung jawab pakasi. Omah anak depu dah ya Allah, pakai anak depu, sedangkannya rakyat aja. Umar, apa kata Umar? Seandainya ada satu kambing, domba mati di bawah kepemimpinanku, kata Umar,
maka kambing tersebut akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah nanti. Makan mati kambingnya. Sopor kambingnya. Soalnya kambingnya. Tanggung jawab rumah. Ngau tuan Mbak Suruh Sayyidina Umar istirahat dalam masjid gay. Terus anak Ibnu Umar. Ya lun. Ya. Ubun ni no. Lung istirahat. Apa kata Ibnu Umar? Ayah lung ron istirahat no para ayah ron hai playground. Allah ayat lun. Uno lung kerja lung istirahat ya kahe lun. Apa kata Ibnu Umar? Hai ayah. Tak mudah hai. Tanggung jawab rakyat kata pai. Apa kata Sayyidina Umar? Jino long budak hentu dari long nyo sihat akan long berbakti dah, akan long kerja long kepada rakyat tu. Apa kata Ibnu Umar pada saat itu? Wahai ayahku, apakah engkau sanggup menjamin umurmu sampai kau bangun nanti? Bro, kepada Sayyidina Umar. Anak pegang balik berangkat. Sayyidina Umar. Dum Sayyidina Umar aku hai dijamin umurmu sampai ke bedah tu. Apa yang perlu kita ambil iktibarnya? Sayyidina Umar seorang Amirul Mukminin, sirah pemimpin. Tetapi begitulah kepemimpinan Sayyidina Umar. Kami mati sabar dulu, nyatakan tanggung jawab Allah sih. Begitu juga dengan kita hari ini. Kibatlah kampung kena urung tu. Nyopa kecil wajah jauh. Nak rakyat yang tu. Nak rakyat yang berada jalan. Lepuan pernah lepuan demung sigur. Bak pindah jalan. Jadi long war semua pun setengah 12 malam. Lut kalan nasiro urun duha gumeane kisiro na pro bak pindah jalan. You pilih promoyan ya seter. Pun anda lu putar seter. Long piu. Long tanya. Abu. Ya. Putra aku sedar. Putra jauh. Belum sedar makanan. Makanan mbak bro minta. Pat elok semua ni. Hana lu pegang pat kampung. Siapa mereka? Saudara kita. Urang Islam. Lagian-lagian apakah anda bantu? Bedanya punya orang kasih musojak tak? Tapi punya kakaya sekarang siapa? Cerame betul. Itu yang perlu kita bantu kita tanya. Sepor panel, sepor rakyatnya. Ini yang mudah-mudahan kita terlepas dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya, yang mana semua harus kita pertanggungjawabkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini hari ini adalah orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan orang-orang yang dirindukan oleh nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini saja yang dapat saya sampaikan kepada sungguh yang berbahagia. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya pribadi dan bermanfaat pula kepada jemaah sekalian. Mungkin tadi ada kata-kata saya yang kurang pas. Yang gagal adalah datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kurang bagus itu adalah kekurangan dan kekurangan daripada saya pribadi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.